Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Syarifah Haji, absen 33, akan menjelaskan mengenai sistem ekspresi, lebih tepatnya sistem yang ada pada ginjal. Oke, sebelum masuk ke dalam ginjal, sistem ekspresi adalah sistem organ yang terdapat di dalam tubuh kita yang fungsinya adalah mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme tubuh yang tidak diperlukan. Nah, di dalam ginjal itu terbagi menjadi dua, ada ginjal kanan dan juga ada ginjal kiri. Nah, ginjal kanan itu posisinya lebih rendah daripada ginjal kiri dan ukurannya juga lebih kecil daripada ginjal kiri. Kenapa? Karena di bawah ginjal itu ada yang namanya hati. Di sini tuh ada hati gitu. Dan sini makanya ginjal itu ginjal sebelah kanannya itu menjadi terhimpit oleh hati. Nah, ujungnya sistem ekspresi itu ada 4, yaitu ada ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Nah, lanjut kita masuk ke bagian dalam ginjal itu sendiri. Ginjal itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada korteks di sini. Di bagian sini itu ada korteks. Korteks itu fungsinya adalah untuk melindungi ginjal karena korteks itu adalah kulit ginjal. Selanjutnya yang bulat-bulat seperti ini itu namanya adalah medula atau sumber ginjal. Kemudian di sini ada juga yang rongga-rongga atau yang ruang kosong itu disebut namanya rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, lanjut di sini itu ada saluran. Saluran itu namanya adalah ureter. Selanjutnya di sini ada kandung kemih dan di sini juga ada uretra yang berada di antara otot sphincter internal dan juga eksternal. Ada pula di sini ada yang merah itu adalah arteri renalis yang fungsinya adalah membawa darah masuk ke dalam ginjal, dan juga ada vena renalis yang akan membawa darah keluar dari ginjal. Nah, lanjut kita masuk ke dalam di antara korteks dan juga medula itu dia ada yang namanya nefron. Nah, nefron ini merupakan unit sel terkecil yang gunanya adalah untuk menyaring. Nah, jadi di nefron ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada glomerulus dan juga kapsula glomer. Glomerulus dan juga kapsula glomer itu termasuk ke dalam badan amfibi. Ini glomerulus, ini kapsula glomer dan ini adalah glomerulus. Glomerulus adalah kapiler darah yang ada pada nefron. Nah, selanjutnya itu ada TKP atau interleukin maksimal, tombol Henle dan juga tubulosis Nah, di sini saat darah masuk ke dalam ginjal, darah itu akan masuk melalui arteriol aferen atau arteriol aferen ini akan masuk ke dalam sini, masuk ke kapsula glomer, lalu juga ada di sini yang kapiler ini. Nah, setelah masuk ini akan masuk ke dalam sini, dalam TKP. TKP adalah tubulus maksimal. Sebelum itu di dalam glomerulus dan juga kapsula glomer itu terjadi yang namanya proses filtrasi. Proses filtrasi atau menyaring itu gunanya adalah untuk menyaring zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu ada darah dan juga protein. Nah, hasil dari filtrasi ini adalah urin primer. Urin primer itu terdiri dari glukosa, asam amino dan sebagainya. Nah, nanti setelah darah dan juga protein disaring, ia akan melewati arteriol eferen.
pasien yang terlewat, ada yang melewati melewat dari filtrasi tersebut. Makanya di sini ada yang namanya proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Penyerapan kembali itu jadi lulus korban itu dimaksimal. Nah, yang diserap itu apa? Yang diserap adalah glukosa, asam amino dan lain sebagainya. Nah, hasilnya itu adalah urin sekunder. Urin sekunder itu sudah tidak mengandung yang namanya glukosa, asam amino, darah, dan juga protein. Reabsorpsi atau penyerapan kembali ini dipengaruhi juga sama hormon ADH atau hormon antidiuretik. Selanjutnya dari TKP dia akan lanjut ke ngomong member. Nah, di sini ada yang namanya descendant atau kalau secara dalam bahasa Inggris descending itu artinya ikut. Jadi di sini H2O akan diserap kembali oleh H2. Nah, selanjutnya akan naik kembali di sini saat naik ascendant atau ascending itu akan yang diserap adalah darah atau NaCl. Nah, selanjutnya ada yang namanya TKD. Nah, di TKD atau kontaktus kristal itu terjadi yang namanya proses aggregasi. Aggregasi adalah proses pengumpulan di mana zat-zat yang tidak dibutuhkan itu dikumpulkan, kemudian setelah itu ditambahkan dengan mineral dan zat yang dibutuhkan lainnya. Lanjut, hasilnya itu adalah urin sesungguhnya atau urin sejati. Nah, itu terdiri dari urea, air, urobilin, amonia, dan lain sebagainya. Urea itu yang menghasilkan bau dari kulit kita, sedangkan kalau urobilin adalah warna yang dihasilkan dari warna yang kita hasilkan dari kulit. Kalau urea itu berada di dalam hati, sedangkan kalau urobilin itu dihasilkan dari endotelin. Nah, hasilnya ada urobilin. Lanjut, setelah kita kumpulkan, itu akan dikumpulkan lagi oleh tikus atau dari jadi kita sudah tahu kalau misalnya itu mengumpulkan. Nah, dari sini, ini kan ada cabang-cabang. Cabang-cabang ini gunanya adalah untuk mengumpulkan setiap neutron yang ada di ginjal kita, karena neutron itu bukan hanya satu, ada berbagai, ada banyak sekali neutron, ada juga neutron yang ada di dalam. Nah, setelah disambung keluar dengan neutron yang lain, itu nantinya akan di bawah. Ini ada namanya pelvis renalis. Nah, di dalam pelvis renalis ini atau di rongga ginjal ini, selanjutnya akan diedarkan atau disalurkan ke ureter ini. Nah, setelah disalurkan ke ureter, akan sampai kepada kantung kemih. Nah, ini namanya masuknya ke dalam sini. Ureternya itu akan masuk ke dalam sisi kanan dan juga sisi kiri. Setelah masuk, akan ditampung oleh kantung kemih. Jadi, urin kita itu bisa ditampung dari tiga bagian, itu ada di kubur rectus, ada juga di pelvis renalis, dan terakhir itu yang paling banyak itu adalah di kantung. Dan setelah ditampung, ketika urin itu sudah terlalu banyak, nah kita pastinya kantung itu akan memberikan sinyal kepada otak kita untuk segera mengeluarkan urin tersebut. Nah, di sini selanjutnya dari urin tersebut itu nantinya akan disalurkan ke saluran terakhir, yaitu uretra. Nah, sebelum masuk ke dalam uretra itu akan ada yang namanya otot sphincter internal. Jadi otot sphincter internal ini adalah otot polos, di mana otot ini itu sifatnya tidak bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya akan beraktif di otot sphincter eksternal. Ini adalah lubang terakhir otot yang menampung agar kita tuh bisa menahan lebih lama sebentar. Nah, karena otot ini itu yang eksternal itu sifatnya dia bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita menahan pipis terlalu lama, di sini itu nanti akan
banyak akan ada batu ginjal. Jadi karena di dalam kulit kita itu terdapat garam atau NaCl yang nantinya jika terlalu lama berada di dalam sini nantinya akan mengkristal. Nah, selanjutnya ketika dia di batu ginjal yang ada di sini, nantinya saat kita mengeluarkannya itu disebut dengan kuningan. Nah, dan pula yang namanya proteolysis. Proteolysis itu adalah fenomena di mana ketika kita merasa kedinginan, itu nantinya tubuh kita akan ginjal kita itu akan berusaha untuk menyerap air lebih banyak. Tujuannya adalah untuk menjaga suhu tubuh kita agar di dalamnya itu hangat, jadi tidak dingin. Nah, itulah mengapa ketika kita berada di suhu yang dingin, kita merasa lebih ingin banyak untuk membuang air. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum.